Drama Timnas Indonesia U23 singkirkan Malaysia, hujan kartu kuning terjadi. Malaysia rela tersingkir demi hindari kekalahan atas Garuda Muda. Calon penggawa Garuda gabung klub top Liga Inggris. Belanda ubah aturan batasi program naturalisasi PSSI. Simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Space Update. Drama Timnas Indonesia U23 singkirkan Malaysia, hujan kartu kuning terjadi. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda Muda datang dengan motivasi tinggi untuk mematahkan rekor buruk lawan skuad Harimau Malaya Muda. Pada laga kali ini, Gerald Vandenberg menurunkan pemain yang tak jauh berbeda kala menghadapi Filipina. Duet Kakang Rudianto dan Kade Arel menjadi pilihan utama untuk di lini belakang. Keduanya menjadi benteng kokoh penjaga gawang Cahya Supriyadi yang tampil menggantikan Muhammad Ardiansyah. Sementara posisi wingback tetap dipercayakan kepada Alvarez Buffon dan Doni Tripamungkas. Sedikit perubahan terjadi di lini tengah, di mana Akan Fikri harus absen lantaran mengalami cedera. Raihan Hanan yang biasanya dipasang sebagai winger ditarik ke belakang untuk menjadi tandem Tony Firmansyah dan Robby Darwis. Sebagai pengganti Raihan Hanan, Gerald Vandenberg dengan cerdik memasang Victor Detan yang tak kalah memiliki kecepatan. Winger PSM tersebut menjadi trio tajam lini depan bersama Rahmat Arjuna dan Jess Revan yang kembali menjadi ujung tombak utama skuad Garuda Muda. Di babak pertama, drama langsung tersaji ketika Malaysia menunjukkan permainan keras. Hujan kartu kuning pun terjadi bagi kedua tim. Skuad Garuda Muda terlihat menguasai pertandingan. Namun Jens Revan dan kawan-kawan kesulitan taktik bertahan Malaysia. Praktis tak ada peluang berarti yang terjadi pada paruh pertama. Hanya lemparan mematikan Robby Darwis yang sempat membahayakan gawang Malaysia. Pada babak kedua, skuad Garuda Muda tampil lebih menyerang usai Gerald Vandenberg memasukkan Ahmad Maulana untuk menggantikan Alvarez Buffon. Ahmad Maulana beberapa kali berhasil masuk ke lini pertahanan Malaysia, hal yang tidak terjadi saat Buffon hanya bisa bermain dengan back pass. Sayangnya hingga laga berakhir, Timnas Indonesia U23 gagal mencetak gol. Finishing menjadi catatan penting Gerald Vandenberg untuk menatap laga semifinal. Terlebih lawan berat seperti Thailand dan Vietnam sudah menanti. Malaysia rela tersingkir demi hindari kekalahan atas Garuda Muda. Rela tersingkir asal tidak kalah dari Indonesia menggambarkan performa Malaysia pada derby serumpun kali ini. Terlepas dari permainan keras yang terjadi, skuad Harimau Malaya Muda hanya berani bertahan layaknya taktik parkir bus. Skuad asuhan Nafuzizen lebih memilih menunggu blunder Kade Arel dan kawan-kawan serta sesekali melancarkan serangan balik. Namun pertahanan Timnas Indonesia U23 begitu disiplin. Meski lini serang lemah dalam penyelesaian akhir, lini belakang skuad Garuda Muda tampil solid dan menjaga tempo untuk menguasai pertandingan. Memang hilangnya sosok Akan Fikri lantaran mengalami cedera menjadi kendala tersendiri bagi Gerald Vandenberg. Timnas Indonesia U23 seperti kehilangan otak serangan. Raihan Hanan maupun Dominikus Dion yang diplot sebagai pengganti pun gagal menunjukkan kualitasnya. Raihan Hanan bahkan beberapa kali terlihat egois. Tak beda jauh, Hoki Caraka yang dipercaya sebagai pengganti Jens Revan juga gagal menunjukkan kontribusi. Pengalamannya malang melintang membela timnas senior tampak seperti percuma. Hanya penurunan performa yang terlihat dari pemain yang gemar melakoni laga tarkam tersebut. Kendati begitu, hasil imbang sudah cukup membuat Malaysia terbungkam oleh kesombongannya. Sempat sesumbar ingin meraih gelar juara, nyatanya negara tetangga harus tersingkir lebih awal. Usai laga, para penggawa Malaysia pun tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Sementara Jens Revan dan kawan-kawan tak berhenti menyapa supporter yang kali ini hadir lebih ramai di Stadion GBK. Viral benteng kokoh Timnas Indonesia U23 mirip Pascal Strike. Sebuah unggahan viral di media sosial yang menampilkan penampilan salah satu pemain skuad Garuda Muda yang mirip dengan pemain keturunan Pascal Strike. Penampilan kedua pemain yang juga sama berposisi back ini dinilai netizen memiliki kemiripan, sehingga pantas disebut sebagai kakak dan adik. Siapakah sosoknya? Sosoknya tak lain dan tak bukan adalah juga pemain keturunan yakni Brandon Sauneman. Miripnya penampilan Brandon Sauneman dan Pascal Strike itu terlihat dari unggahan akun Instagram @leonfans. Lewat unggahannya, akun tersebut menyebut jika wajah keduanya mirip. Apalagi dengan gaya rambut serta kumis dan janggut yang dimiliki keduanya. Sontak unggahan tersebut disambut reaksi beragam oleh netizen. Muka mirip sekali, fisiknya jauh, tulis komentar salah satu akun netizen. Mirip, sama-sama wajah bule. 98% identik, tulis komentar netizen lainnya. Karena kemiripan keduanya diamini oleh netizen, muncul dugaan apakah Brandon Sauneman dan Pascal Strike memiliki hubungan darah.
Usut punya usut, keduanya tak memiliki hubungan darah. Pasalnya, latar belakang Brandon Sauneman dan Pascal Struijk berbeda jauh meski keduanya berstatus pemain keturunan. Brandon Sauneman merupakan putra dari Timo Sauneman, seorang pelatih berkebangsaan Jerman yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Sementara Pascal Struijk merupakan pemain keturunan kelahiran Belgia berpaspor Belanda yang memiliki darah keturunan dari kakek neneknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Melihat garis keturunan keduanya, jelas terlihat jika Brandon dan Struijk tak memiliki hubungan darah sama sekali, meski sama-sama berstatus pemain keturunan Jawa Timur. Terlepas dari hal tersebut, Brandon dan Struijk sama-sama menjadi berposisi sebagai bek tengah. Hanya saja perjalanan karir keduanya berbeda jauh. Brandon meniti karir di Indonesia dari SSB Putra Gemilang, kemudian ke Akademi PSIA Semarang, Persis Solo, Persipura Jayapura, dan kini bermain untuk Arema FC. Sementara Struijk meniti karirnya di Belanda dengan menimba ilmu di Akademi ADO Den Haag dan Ajax Amsterdam sebelum akhirnya bergabung Leeds United. Dari situ terlihat jauh perbandingan karir kedua pemain keturunan tersebut. Jika Brandon yang juga pemain keturunan, namun dia hanya bergabung dengan klub Liga 1. Sedangkan Struijk sudah menembus level top Eropa. Meski juga sama-sama berstatus pemain keturunan, hanya Brandon yang memilih membela timnas Indonesia di pentas internasional. Hal ini lantaran dirinya lahir dan besar di tanah air, sehingga ia saat ini dipercaya membela timnas Indonesia U23. Sementara itu, Struijk yang lahir di Belgia dan besar di Belanda memilih untuk membela De Oranje, kendati dirinya bisa saja membela skuad Garuda. Setelah sebelumnya juga pernah dirumorkan menjadi salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Calon punggawa Garuda gabung klub top Liga Inggris. Kabar bahagia datang dari calon pemain timnas Indonesia yang resmi bergabung dengan Arsenal. Kabar itu disampaikan di laman resmi The Gunners. Pemain tersebut adalah Damian Agustin, pemain keturunan Indonesia Belanda. Bergabungnya dengan klub top Liga Inggris tersebut membuat Damian bahagia. Pemain yang dibeli dari Derby County ini siap berkembang bersama runner-up Liga Champions 2005-2006 ini. Per Mertesacker yang berstatus kepala Akademi Arsenal menjadi salah satu sosok yang meyakinkan Damian Agustin untuk melanjutkan karir bersama London Merah. Saat ini Damian telah membela dua tim kelompok umur yakni Belanda dan Curaçao. Pemain yang biasa mentas sebagai gelandang serang ini mencatatkan 3 caps bersama timnas Curaçao 17. Sementara tahun ini atau tepatnya pada Maret 2025, ia 2 kali membela timnas Belanda U18. Meski begitu, Damian Agustin membuka kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Menurutnya, membela timnas Indonesia masuk ke dalam opsinya. Saya tidak tahu, semoga itu bisa terjadi ke Indonesia. Ketika mungkin saya bisa membela timnas Indonesia dan bermain untuk Indonesia, itu sangat indah jika bisa terjadi. Saya sangat menantikan terbang ke Indonesia dan bermain untuk timnas Indonesia. Tegas gelandang 18 tahun itu. Belanda ubah aturan batasi program naturalisasi PSSI. Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB mengubah aturan mengenai program naturalisasi. Apakah ini akan merugikan atau menguntungkan timnas Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir ini giat menaturalisasi pemain keturunan? Dikutip dari 20 Fans, KNVB resmi menurunkan batas usia debut profesional dari sebelumnya 16 tahun menjadi hanya 15 tahun. Kebijakan ini mendapat sambutan hangat, khususnya dari klub-klub Eredivisie dan Keukenkampioen Divisi atau Divisi 2 Liga Belanda. Pasalnya, klub-klub tersebut sudah sejak lama mendesak agar talenta muda mereka bisa dipromosikan lebih awal ke level tertinggi. Menariknya, perubahan ini tak hanya menyasar Liga Pria, tetapi juga berlaku untuk 2 kasta tertinggi dalam kompetisi sepak bola wanita. Namun, KNVB menegaskan bahwa regulasi hukum Belanda tetap jadi prioritas utama. Klub yang ingin memainkan pemain berusia 15 tahun harus patuh terhadap undang-undang jam kerja. Dengan langkah ini, KNVB berharap dapat lebih merangsang pengembangan bakat dan memungkinkan klub-klub Belanda untuk lebih baik mempromosikan bakat-bakat muda terbaik ke tim utama. Kebijakan ini sejatinya bisa menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, terutama karena banyak pemain keturunan Indonesia saat ini mulai meniti karir di akademi-akademi top Belanda. Hal ini tentu mempercepat kematangan mereka yang kemudian bisa dimaksimalkan saat dipanggil membela merah putih. Namun, kebijakan KNVB ini adalah sebuah pedang bermata dua bagi timnas Indonesia. Ada potensi kerugian bagi skuad Garuda. Jika pemain diaspora yang potensial sudah debut di usia sangat muda dan mulai dilirik oleh timnas Belanda, peluang Indonesia untuk memanggil mereka bisa menipis.
Sebab debut lebih dini bisa mempercepat proses naturalisasi oleh negara asal mereka, dan peluang pindah federasi ke Indonesia bisa makin kecil.